Dan di hari ini kita melihat di awal Korintus pasal 10 yang disampaikan oleh Pastor Tim 10 sampai 12 itu dalam satu bab 11 dengan nada yang lemah lembut. Paulus menggunakan kata yang lebih tegas dan jelas, keras untuk mengajar jemaat Korintus. Bahkan ada panli ilmuwan Alkitab mengira ayat 11-12 adalah dari surat yang lain. Tidak ada hubungan dengan surat sebelumnya. Tapi walau bagaimanapun juga kita di sini untuk memahami mengapa Paulus begitu marah menulis surat, dan sebelumnya surat dengan penuh pengetahuan dan Paulus punya kata-kata penuh kuasa mengajar, dan ada juga mengajar berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Paulus telah meninggalkan gereja Korintus dan para murid baru, para ras yang menganggap mereka juga rasul, mengajar hal yang mereka anggap benar. Bahkan sederhana dikatakan mereka menjelek-jelekan Paulus. Berkata tidak dengan sehati, dia juga orang yang kasar, dan apa yang disampaikan jangan dianggap benar. Bahkan di gereja Korintus menimbulkan perpecahan sehingga ada orang yang memasukkan golongan Paulus dan ada orang yang percaya kepada rasul yang baru. Paulus sangat marah. Kalau kamu lihat di pasal yang ke-10 di ayat ke-5 dikatakan, kata-katanya sangat tegas dan tajam. Para murid rasul ini, mereka adalah super rasul, menerangkan banyak hal-hal, dan sekarang Paulus menanggapi akan bentrokan ini. Dan kita tahu bahwa gereja Korintus itu didirikan oleh Paulus. Dikatakan, aku menanam, Apolos di situ menyiram, Tuhanlah yang menumbuhkan. Paulus adalah orang yang seperti yang menanam benih di tanah, yang menanamkan benih di Korintus. Jadi ayat 10 sampai 12 kita tahu akan latar belakang ini, dan Paulus menanggapi akan tuduhan apa? Terlebih dahulu kita bagi dari ayat 1 sampai dengan 6 dalam bagian yang pertama. Tanggapan Paulus ayat 1 sampai 7, ayat 7 sampai 12, 11, tanggapan Paulus atas tuduhannya. Ayat 18 ayat 18, Paulus menanggapi tentang pemberian sumbangan itu, bahwa sebab ada orang berkata sekarang jemaat Korintus berkembang bukan atas usaha dari Paulus. Dan di dalam ayat hari ini membantu kita bagaimana untuk menghadapi kalau ada bentrokan dalam gereja, sebab orang juga mempunyai kelemahan dan juga bisa menghadapi bentrokan. Kita lihat bagaimana sikap Paulus dan juga berbicara kepada kita terhadap ketua sel kita, atau gereja terhadap pemimpin gereja di luar ada bentrokan, bagaimana kita menanggapi.
Dan di sini ada kespesialan Paulus menggunakan dengan pemberitaan Injil sebagai penutup, memberitakan Injil sebagai penutup. Kalau kita menghadapi bentrokan, iman kita bertumbuh dan Injil diberitakan di luar kita, seperti dikatakan di ayat 15. Ini merupakan satu perkembangan kerajaan Allah. Kalau dalam gereja timbul perpecahan, maka kerajaan Allah tidak bisa untuk berkembang luas. Dengan tema di hari perkembangan kerajaan Allah, tanda koma lewat gambar Kristus mengatasi bentrokan. Ayat tema yang datang dari ayat pertama, ayat ke-1, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku mengingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan rahmah. Kita melihat Paulus, dia sangat meneladani Kristus dan mengerahkan Kristus, sifat Kristus dalam menghadapi bentrokan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Kristus, dan juga kita melihat Yesus Kristus, dia sangat marah di bait suci orang-orang yang berdagang pada saat pada saat Yesus itu amarah, dia juga penuh dengan lemah lembut untuk mengingatkan mereka. Di atas keributan, Paulus berkata, aku juga dengan lembut dan ramah untuk mengingatkan kamu. Jadi Paulus dengan hati yang lemah lembut menulis surat ini dengan 5, menghadapi bentrokan. Kita menghadapi perang rohani seperti dikatakan di ayat 2 dan 3. Ada orang yang mengatakan aku dengan secara manusiawi menghadapi sesuatu, tapi ayat ketiga Paulus berkata, kami tidak berjuang secara duniawi. Duniawi dimaksud di sini secara manusiawi. Jadi kami melakukan bukan secara manusiawi, tapi menghadapi perjuangan adalah satu perjuangan rohani yang disebut dengan di ayat ke-4 itu merupakan satu peperangan rohani. Di ayat ke-5 dikatakan kami mematahkan setiap siasat manusia, merubuhkan setiap kubu yang dibangun keakuan manusia, menentang pengenalan akan Allah. Kami menaklukkan segala pikiran menolak kepada Kristus. Paulus menghadapi secara sangat penuh dengan secara duniawi menghadapi jemaat Korintus. Bagi para rasul-rasul baru, mereka sangat merasakan, tapi dia tahu bukan para orang-orang yang mengajar atau yang berbeda pendapat, tapi dia tahu ini merupakan satu perang rohani. Banyak sekali akan perpecahan karena pikiran yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Dari hal yang tidak disetujui, merasa tidak dapat terima, maka menjadikan serangan hidup. Dan di situ Paulus berkata, sesungguhnya senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata perlengkapan dengan kuasa Allah. Senjata duniawi yaitu saling memarahi satu dengan yang lain. Seperti saya memarahi Martin dengan kamu,
saling berlawanan. Saya dengan tim ini mengucilkan kamu, maka isi bisa menunjukkan saya punya kekuatan. Ini adalah senjata akan duniawi, dan kemudian Paulus mengatakan dia sendiri juga lebih banyak berbahasa dari orang lain. Ini merupakan kasih karena dia juga berharap agar banyak orang juga memiliki kasih karunia ini. Kita dalam berdoa, kita bertanya pada diri kita sendiri, adakah kita selaras dengan Kristus? Cara pikirku, apakah selaras dengan Kristus? Bukan terhadap orang itu dengan ketidakpuasan, tetapi yang kita hadapi adalah Tuhan yang menghakimi, dan juga Kristus, menghadapi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Dan kita bertanya apakah itu benar. Senjata rohani ada 3 kegunaan. Pertama, mematahkan benteng-benteng, meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng adalah pikiran yang sangat ego dan keras kepala. Yang dikatakan Paulus adalah rasul palsu dan nabi-nabi palsu. Tapi kita sendiri punya harus benteng-benteng kita yang harus kita runtuhkan, sebab pikiran kita belum tentu benar. Dan kita bertanya kepada kita, apakah kita juga mempunyai benteng-benteng di dalam kita, terlebih lagi. Dan kedua, juga untuk mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Dalam terjemahan Cina sulit untuk dibaca teks asli, yaitu melawan pengenalan akan Allah, menentang pengenalan Allah. Kita harus merubuhkan kubu akan penentangan terhadap Allah. Kalau kita berdoa dari pihak lain atau anggota selmu yang melawan akan pengenalan akan Allah, seperti merasa berjudi tidak bermasalah, atau anggota sel mereka hidup bersama sebelum menikah merasa tidak bermasalah, ini adalah sangat menentang dengan kebenaran. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, adakah prinsip atau konsep yang tidak berkenan bagi Allah, dan ini harus dirubuhkan. Kemudian menawan segala pikiran dan menolak kepada Kristus. Pikiran kita apakah seluruhnya takluk kepada Kristus? Pada gereja, pada timbul perpecahan atau terhadap seseorang tidak puas, ingin marah terhadap orang itu, terlebih dahulu kita harus takluk kepada Kristus dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang kita pikir itu benar? Apakah Kristus juga demikian melihat lawanmu? Apakah yang saya pegang teguh ini merupakan benteng-benteng bagi diri sendiri atau dari Allah? Dari pengenalan tentang pohon pengetahuan yang baik dan benar itu melewati akar pohon kehidupan. Di sini dikatakan ada jalan keluar kalau dalam pihak pohon kehidupan. Tapi kalau pengetahuan tentang yang baik dan buruk hanya menuju pada maut. Tapi jalan kehidupan memberi jalan hidup dan juga jalan hidup bagi pihak lain. Tetapi terlebih dahulu harus taat kepada Kristus. Jangan mengira diri sendiri benar dan pihak lain akar dari segala permasalahan. Benteng-benteng keangkuhan kita sendiri pun punya. Kita pun juga ada kesempatan punya. Jadi kita harus belajar dari Paulus yang belajar dari Kristus. Ia belajar dalam jalan pohon kehidupan.
Kalau setiap gereja, setiap orang pun demikian, sesungguhnya maka di dalam kita tidak mudah akan timbul perpecahan, dan juga akan dalam menghadapi bentrokan, pergesekan tidak menyakitkan. Seperti kalau ketua sel dan ketua anggota sel tidak akur, paling pindah ke kelompok sel yang lain. Tapi di sini dalam memecahkan permasalahan juga bisa menimbulkan menyakiti orang lain, dan akan memudarkan kasih dan percaya ini dalam pengetahuan yang baik, yang tentang pohon pengetahuan yang benar, dan yang jahat itu menimbulkan perpecahan. Di sini Paulus yang lihai waktu dia mendirikan gereja, banyak jangan dia tidak membiarkan desas-desus dari luar mempengaruhi gereja itu. Seharusnya Paulus marah. Menurut sikap Paulus, dia juga orang yang kasar, tetapi dia berhasil menjadi lurus dan belajar lemah lembut, keramahan seperti Kristus, dan kembali dia menasehati orang-orang ini untuk bertobat. Tidak mengajar orang kamu pergi saja, tetapi dia merebut kembali hati mereka. Ini jiwa seorang pemimpin. Kiranya Tuhan menolong kita setiap orang yang menjadi pemimpin Tosel, sehingga kita mempunyai kelemah lembutan dan keramahan dan punya otoritas. Seberapa yang bisa kamu berikan, kamu persembahkan. Ayat kedua 7-12, tanggapan akan kata-kata kasar. Ini dari ayat ke-10. Sebab ada di dalam gereja orang berkata, kata orang surat-surat Paulus tegas dan keras, sepertinya sangat lihai. Setelah ketemuan berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan tidak berarti. Artinya Paulus cuma hanya bisa berbicara saja. Dalam suratnya seperti sangat berarti, mengadakan rapat setelah bertemu dengan orangnya. Paulus seperti tidak berarti dalam terjemahan Cina. Di hadapan para jemaat mendengar kata-kata yang super rasul. Mengapa orang-orang sangat mengutamakan cara pengungkapan kata-katanya? Sebab dalam budaya Yunani ada istilah retorik atau seni untuk menaklukkan orang. Setiap orang juga bisa membawa pengaruh untuk menaklukkan orang, punya membawa pengaruh. Dari budaya Roma dan Yunani juga mengajar bagaimana bisa untuk menaklukkan kata-kata. Orang melihat berapa lihai cara dia mengungkapkan dalam berkata, cara pengaruhnya apakah cukup atau tidak. Dan ini juga dalam cara ilmuwan juga ada hubungan. Aristoteles, Pilatus mempunyai sangat pengaruh, tetapi Paulus dia bukan belajar dari budaya Yunani, tetapi dia dari Farisi. Jadi kata-kata perkataannya tidak memuaskan para jemaat orang-orang Yunani. Jadi dikatakan, apakah kamu tidak mau melihat kalau orang itu membawa pengaruh dalam kata-katanya, maka kamu akan taat kepadanya.
Ayat ke-7 dikatakan haruslah kamu seperti Kristus, sebab kita Paulus mengerti kita miliki dalam perkataannya dia sangat kuat. Jadi Paulus berkata kami adalah milik Kristus. Ayat ke-8 adalah konsep dari rasul. Bagaimana kita tahu bahwa rasul berkenan bagi Allah? Ada yang dilihat, adakah dia untuk mendirikan gereja, membangun gereja, bukan meruntuhkan gereja. Dikatakan Tuhan memberikan kami kuasa bukan untuk dikatakan kepada Tuhan memberikan kuasa untuk membangun bukan meruntuhkan. Kamu lihat ketua sel cara hidupnya atau keputusannya, apakah membangun orang atau dia meruntuhkan orang lain. Paulus memberikan pandangan bagi jemaat Korintus. Kamu lihat para rasul baru yang mereka sebut sebagai rasul, apakah mereka membangun gereja atau meruntuhkan gereja? Jawaban sangat jelas. Mereka membiarkan orang-orang menantang Paulus sehingga menimbulkan perpecahan. Kita boleh punya tidak sependapat dengan keputusan dengan pemimpin kita, tetapi tidak membuat satu perpecahan. Dan Paulus terhadap rasul-rasul ini yang menimbulkan perpecahan berkata kepada jemaat Korintus, mereka bukan rasul yang asli. Sebab rasul yang sejati tidak untuk meruntuhkan bahkan merusak gereja. Dan kita berpikir kepada diri kita sendiri. Dalam surat Paulus di dunia ini, Paulus rasul yang bertemu dengan Yesus, rasul-rasul bertemu dengan Yesus. Ada sebagian dalam kekristenan setelah Paulus tidak ada rasul-rasul lain. Rasul-rasul 12 murid ditambah dengan Paulus, ini penjelasan yang lebih berkenan bagi kita sekarang, lebih mengerti yang bagi yang diutus itu adalah rasul. Seperti gereja Taipei Ling Liang Tang mengutus Pastor Joshua dan Simo, mereka yang diutus, jadi mereka mempunyai kuasa, mempunyai otoritas. Baik kita setiap orang, apakah kamu sudah ditahis menjadi ketua sel atau staf gereja? Kita setiap saudara-saudari juga bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kelakuan kita membangun atau merusak atau meruntuhkan? Ini merupakan gambaran dari Kristus. Paulus mengingatkan kita setiap orang, siapa yang membangun gereja, kamu mempunyai otoritas kerasulan. Bukan secara resmi punya identitas, tetapi kalau kamu meruntuhkan gereja, kamu bukan rasul sejati. Kamu merusak tubuhnya Allah. Jadi Paulus menghadapi kata-kata kasar atas tuduhan kepadanya. Ia menyuruh kita jangan melihat hanya dari perkataan orang, tetapi melihat orang itu adakah membangun hidupmu. Dan ini mengingat kita bagi yang digembalakan. Tapi ada kalanya baik itu kata-kata dari ketua selmu atau pemimpinmu atau sulit, tidak enak didengar. Kamu merasa bersusah hati untuk terima. Kamu bisa mengatakan kepada orang, mendengar kata itu sulit untuk kamu, mempunyai perasaan tidak enak. Ini hubungan yang sehat. Tetapi yang kita perhatikan,
Apakah kata-kata itu membangun dirimu atau meruntuhkan dirimu? Kita harus melihat dari tujuan dari perkataannya. Dari perkataan kita pisahkan untuk memahami. Ada orang cuma bisa menerima cara perkata tetapi tidak dapat menerima temanya. Jadi di sini saling timbul salah paham atas perkataan orang. Ini bukan jalan pohon kehidupan. Jadi Paulus membangun semangat bagi jemaat Korintus harus mengerti tujuan dari perkataan saya. Di bagian yang ketiga, ayat 13 sampai 18, menanggapi akan layanan, ada orang yang menuduh Paulus. Sekarang pertumbuhan dan keberhasilan gereja Korintus, Paulus di situ menuduh Paulus bahwa dirinya melakukan banyak hal sehingga gereja berkembang. Paulus memegahkan diri sendiri, tetapi di sini tanggapan Paulus, walaupun aku memegahkan diri, bukan karena apa pekerjaan yang dapat aku lakukan, bukan karena pekerjaanku baik, tetapi ayat 17-18, tetapi akan bermegah di dalam Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dari ada mujizat terjadi di dalam gereja ini, hidup orang-orang mengadakan perubahan itu karena akan kehebatan dari Tuhan, bukan kehebatan Paulus. Ini bagi gereja kita juga bertanya, apakah kita juga ada membanding-bandingkan dalam melayani atau staf gereja, para pelajar atau sukarelawan atau ketua sel. Mungkin kita akan membanding-bandingkan situasi akan perkembangan gereja, sel grup kita atau pelayanan kita, baik staf gereja atau tenaga sukarelawan. Kita akan membandingkan kemampuan kita atau kesempatan melayani. Pada saat kamu membanding-bandingkan, maka kamu memegahkan diri melewat tingkat atau level orang itu, sehingga kita tidak dapat melihat kita bisa melayani itu karena kekuasaan Tuhan. Seberapa banyak anggota sel kita itu pemberian karunia Tuhan kepada kita. Jadi Paulus kembali membawa pandangan orang di dalam Tuhan. Di sini yang terang yang menjamah hati saya, ayat 15 dan 16. Bahkan di ayat 16 dari akhir bagian B dikatakan, supaya kami lihat 15 akhir, tetapi berharap bahwa imanmu akan makin bertumbuh, kami dapat mendapat penghormatan lebih besar dari antara kamu. Jadi dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Dan juga akan pengharapan perkembanganmu. Maka ini satu pertumbuhan perkembangan. Dan ke-15 sehingga daerah-daerah yang lebih jauh mendapatkan memberitakan Injil. Sekarang gereja Korintus, saya mengadakan perbandingan, apakah Paulus lebih lihai atau para rasul-rasul lain itu lebih lihai? Apakah perkataan Paulus itu benar atau yang dikatakan rasul lain itu benar? Ini satu gereja yang imannya lemah. Seharusnya Injil dapat diberitakan di daerah-daerah yang lebih jauh dari
dari gereja Korintus. Paulus tidak memarahi orang-orang itu, kamu menghalangi perkembangan kerajaan Allah, tetapi dia menasehati mereka dengan lemah lembut dan keramahan. Kamu bisa, gereja Korintus menjadi besar, kamu bisa menjadikan center di gereja di Yunani atau di Eropa. Injil bisa lagi agar diberitakan sampai ke di seluruh Eropa atau ke luar daerah. Ini juga berkata kepada gereja dan ketua sel. Gereja 611 adalah yang gereja dipilih Allah di akhir zaman, memberitakan Injil. Ada bagian di dalam gereja 611 sebab Tuhan menyuruh memberikan misi untuk penanaman pohon kehidupan. Tuhan menanti kita, pandangan kita dan iman kita untuk berkembang, dan perkembangan luas ini bukan hanya para pendeta atau para staf gereja, tetapi kamu dan aku juga ada bagian. Walaupun seperti gereja Korintus mereka dalam kelemahan, tetapi Paulus berkata pada saat kamu bisa melampaui, mengatasi, maka itu sungguh luar biasa. Dan ini membangun semangat saudara-saudari semua. Mungkin kamu asa banding-bandingkan atau ada bentrokan dengan orang lain, banyak ketegangan hubungan dengan sesama, tetapi kita harus kembali ke dalam Kristus, belajar akan dari rupa gambar Kristus. Pada saat kita mengatasi semua ini, maka iman dan jiwa kita terus bertumbuh sehingga gereja kembali bertumbuh. Ini surat Paulus memberikan pengharapan bagi kita. Gereja 611 seperti yang dikatakan oleh Paulus untuk terus bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan, kami berharap kepada Engkau dan agar kami melihat Engkau. Buka mata kami agar kami bisa melihat Engkau. Bukan melihat perkara di depan, tetapi di latar belakang segala kuat dunia rohani ada alasan terlebih dahulu kami mencari Engkau dan mengikuti Engkau. Ya Tuhan, open my eyes with your Holy Spirit. Tuhan, buka hati kami biar kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami.
Kudus, Engkau hadir di dalam kami. Perbaharui kami, kiranya roh damai-Mu Tuhan memenuhi kami, roh lemah lembut-Mu mengingatkan kami. Saudara semua di saat ini kita teduh di hadapan Tuhan. Kiranya kelemah lembutan dan keramahan Tuhan memenuhi kita dan berbicara kepada kita di dalam hidup kita. Seberapa ada lemah lembut dan ramah di dalam kita, atau di dalam pikiran kita hanya penuh dengan amarah kita. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada kita, berbicara pada hidup kita. Kita hanya terbuka kepada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan sendiri mengingatkan kita dan menjamah kita. Roh Tuhan itu lemah lembut. Suara Roh Kudus itu lemah lembut. Biar Tuhan membuka telinga kita agar kita bisa mendengar. Kita renungkan, kita tinggal bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Bagaimana kenangan kita, tanggapan kita bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan anak-anak kita, anggota sel kita, rekan kerja kita, teman sekolah kita, bagaimana cara kita menjawab tanggapan kita, bahkan bagaimana kita mendakapi ayah ibu kita. Dalam kehidupan kita, kita berdoa. Kalau kita masih punya emosi atau emorah, kedagingan kita, emosi kita, kita berdoa mohon Tuhan untuk mengambil alih semuanya ini. Kita berdoa untuk hidup kita. Kita berdoa untuk kehidupan kita. Ya Tuhan, kami pun mengaku kami hidup dalam emosi kami. Mohon Kau tolong kami Tuhan. Kami mengaku kelemahan kami di dalam hidup kami, terlebih terhadap orang kerabat kami, orang rumah kami tidak sabar, penuh dengan emosi. Mengapa kamu mengata Tuhan, mohon akan kelemah lembutan-Mu memenuhi kami. Lemah lembut-Mu Tuhan,
kemurahan-Mu Tuhan. Beri kami punya kata-kata dengan ramah. Kami perlu akan Engkau. Kami serahkan, mohon Engkau ambil segala emosi kami, bahkan saya melihat dalam gambaran lemah lembut dan kemurahan Kristus memenuhi kami, sehingga akan emosi akan darah daging kita semakin memudar. Tuhan, kami memuji Engkau. 2 Korintus pasal 10 ayat 2 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang-orang yang rubuh, setiap kubu dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ini seperti Paulus menghadapi masa itu, dan hari ini dalam pengambalan kita hari ini, kita di hadapan Tuhan, kita punya kuasa, kita bisa meruntuhkan benteng-benteng. Kalau kita mari kita berdoa. Kedua, kalau anggota sel punya kepatihan atau dia sibuk akan kamu akan ini, kamu runtuhkan benteng ini. Kalau dia malas ke gereja juga, kalau ketua selmu begitu galak, kamu berkati dia agar dia lembut. Kita dua-duaan berdoa. Yang punya kebiasaan buruk, kamu runtuhkan benteng-benteng dalam hidup.
kita dalam pengembalaan bisa saling untuk diungkapkan, dan dalam kasih kita bisa saling mengungkapkan. Dalam setiap bentrokan merupakan satu tantangan bagi kita. Kita mohon Tuhan untuk meruntuhkan segala benteng hidup kita. Hidup negeri jamu, hidup dalam kerukunan. Tuhan kami memuji, Tuhan kami berterima kasih dalam hubungan kami. Tuhan kami mohon kepada Engkau, mohon Roh Kudus untuk menolong kami, beri kami akan senjata rohani yang Kau berikan kepada kami untuk meruntuhkan segala benteng-benteng hidup dan untuk mematahkan segala keangkuhan yang semuanya dihancurkan, yang menentang akan kenal akan Tuhan. Pikiran-pikiran yang bukan dari seluruhnya ditaklukkan dan ke dalam Tuhan, sehingga di dalam kami ada kasih dan percaya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau dan memuji Engkau. Kami berseru kepada Engkau, beri kami hati yang mau diajak dan hati yang mau mendengar dalam tuntunan Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami datang kepada Engkau, mohon Engkau tolong kami. Ayat ke-8, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Dan mari kita berdoa. Siapapun kamu, baik kamu staf gereja, pastor, pendeta, atau sel grup, atau kita berdoa. Hidup kita membangun orang lain atau meruntuhkan orang lain. Kita merusak atau memberkati hidup orang, kami bisa berdoa. Kita berdoa dalam kehidupan kita untuk akan karunia Tuhan diberikan kepada kita untuk membangun dan memberkati hidup orang lain. Tuhan, kami memuji, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami, baik kami sebagai ketua, otoritas sebagai ketua sel, kami punya kekuatan dan untuk berdoa dan kuasa untuk berdoa untuk anggota sel kami, dan kami menerima dari Engkau hati yang lemah lembut, hati yang lemah lembut dan hati yang lurus untuk menasehati anggota sel kami, dan kami bisa mendengar suara Engkau. Di dalam kami ada damai, dan kami bersedia mendengar kebenaran-Mu masuk di dalam kami. Kami dengan kebenaran-Mu, dengan kelemah lembutan, keramahan untuk komunikasi dengan anggota sel kami. Tuhan, buang segala kedagingan kami agar kami meneladani Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita sambil doa. Tuhan, kembali tengah kita untuk diri kita sendiri. Sekarang apa yang kita punya, seberapa banyak anggota selmu, atau sekarang apapun pelayananmu, kita bersyukur pada Tuhan apa yang kamu yang kita memegahkan diri untuk Tuhan, memuji Tuhan Allah kita, memegahkan Tuhan di dalam diri kita. Sekarang apa yang kamu punyai, yang kamu dapati, kita bersyukur pada Tuhan, kita memuji Tuhan Allah kita, kita memegahkan Tuhan. Saya punya anggota ketua sel yang membantu hidup saya, bersyukur, dan sekarang saya punya anggota sel, saya bersyukur, dan anggota saya bisa dalam bahasa saya bersyukur pada Tuhan. Atau seberapa banyak pun keluargamu, pekerjaanmu, kita bersama untuk memegahkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan.
神啊，感謝讚美你，主多謝你教導孩子，真係咧好似你一樣啊，成為好牧人係為羊捨命㗎。係啊，主啊，幫助我哋每一個做牧養嘅都能夠柔和謙卑，幫助我哋能夠愛到底啊！無論咧組員係點樣嘅情況，主啊，我哋都能夠去包容、去接納，用你嘅真理咧嚟到教養。主啊，我哋每一個都能夠喺你愛中咧能夠成長啊！多謝耶穌，讚美你。Kami dengan minyak barumu dan anggur barumu memenuhi kami. Tuhan, kami agar iman kami bertumbuh, yang kau berikan kepada patokan yang kau beri kepada kami agar lebih lagi diperluaskan. Kita berdoa untuk gereja 611. Mohon Tuhan menambahkan kita akan iman pada saat kita memberikan kita daerah bahkan patokan lebih diperluaskan, kita tanamkan. Kita harus pohon kehidupan harus ditanam di mana-mana. Kita berdoa untuk daerah Hong Kong. Kita berharap di Hong Kong 18 daerah memiliki gereja 611 dimanapun kamu berada atau dimanapun kamu berada yang kita berdoa, kita deklarasikan berdoa untuk gereja kita. Kamu bisa berdoa untuk Chunwan, Samseibu, Mongkok atau dimanapun yang kamu berada. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami nyatakan karena kami percaya Engkau menggenapi bagi kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Ya, hanya pohon kehidupan Tuhan. Kami berharap, kami bersedia Tuhan, dan kami mau melihat pohon kehidupan ditanam di Hong Kong dan di seluruh bumi. Gereja pohon kehidupan ditanam di seluruh bumi. Pohon kehidupan ini ditanam di mana-mana.
ada pendeta Hong Kong, ada gereja kita. Tapi kuncinya kita harus mengikat segala pekerjaan dari musuh kita. Saudara Tuhan, di gereja Korintus banyak budaya Yunani, sehingga mereka bisa berdebat. Yang bisa berdebat itu pendeta yang baik, tetapi ini adalah benteng-benteng bagi mereka, dan bersamaan juga kami harus melawan segala pikiran kami, segala benteng-benteng hidup kami. Kami tidak mau agar pertumbuhan kami menjadi menyakitkan bagi kami, dan di dalam kami penuh dengan benteng-benteng kehidupan. Penanaman pohon kehidupan ini yang kau percayakan kepada kami, tapi di dalam kami banyak sekali akal penalaran dan merasa hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin. Bahkan kami banyak sekali sumpah batin. Tuhan, di dalam kelompok sel ada keributan, maka kami ada sumpah batin dan berkata, aku lain kali tidak mau lagi berbicara kepada orang itu, dan anggota sel saya tidak memahami, aku tidak mau lagi berbicara akan karena kita berdoa di dalammu kamu punya sumpah batin, punya kedagingan. Kita deklarasikan dalam Tuhan, semua benteng-benteng ini pergi dari kita. Kita berdoa secara bagian. Tuhan, peperangan kami bukan dengan kedagingan kami. Ampuni segala kelakuan, bahkan amarah kami. Hati kami banyak sekali membangun akan sumpah batin. Lain kali aku tidak mau membangun hubungan dengan itu, atau tidak mau mendengar berbicara dengan kita, atau berkata-kata jujur kepada ini. Semuanya ini Tuhan menghalangi benteng-benteng, menghalangi pertumbuhan pohon kehidupan. Dan saya dalam nama Tuhan Yesus mengambil otoritas yang diberikan gereja saya hardik semua benteng-benteng ini keluar dari kehidupan kami. Dalam pohon kehidupan jalan ini Tuhan, kami nyatakan juga yang menantang pengenalan akan Allah, yang menantang kebenaran Allah, semuanya ini pergi dari kami. Dan juga kami rebut kembali jiwa-jiwa orang untuk percaya kepada Kristus. Di seluruh Hong Kong ada gereja pohon kehidupanmu, dan kami dengan berdasarkan karunia kami merebut jiwa-jiwa orang Hong Kong kepada Kristus. Kami berterima kasih Tuhan, dan untuk baptisan pantai seluruhnya bertambah, ada 299 orang yang dibaptis menjadi dalam kerajaan. Kami bersyukur pada Engkau. Dan juga kami bukan hanya 299 orang untuk dibaptis, tapi seluruh Hong Kong, orang-orang Hong Kong berada kembali di dalam milik-Mu. Dalam pemulihan Hong Kong ini kiranya Roh-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami. Engkau bukan dengan kedaginganmu melakukan segala hal, tetapi kamu taat kepada Kristus. Tuhan memberkatimu dengan kelemah lembatan, keramahan, dan kedaman ada padamu. Kamu memiliki hikmat dari Tuhan untuk menggantikan segala kedaginganmu. Segala benteng-benteng atau sumpah batin yang menghalangimu hubungan antar sesama, dalam nama Tuhan Yesus nyatakan semua itu harus diruntuhkan. Pada saat kamu mengikuti Yesus, kamu mempunyai rupa Kristus. Kerajaan Allah lewat oleh kasih karunia ada padamu dan di sekitarmu untuk diperluaskan, karena Tuhan memilihmu dan tahu bahwa kamu adalah bejana yang dipakai Allah, dan juga kamu imam yang rajani. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu menjadi kepala atas segala, membawa segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Puji Tuhan. Renungan pagi sampai di sini.